Alhamdulillah rabbil alamin wa alhamdulillah rabbil alamin. Akhiran wa batinan wa ala kulli hal wa salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad lisan al-ilmi fil idlaq wa ta'arif wa naqat al-hikmati fi mashhad al-ta'aruf fi majlis al-takrif rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allah Ta'ala hal yasir lani ya'lamuna wa lam ya'lamun. Alhamdulillah, ini hari Minggu di akhir Syawal akhir Minggu Syawal kita kumpul lagi setiap 1.000 bulan. Setengah masih masih ada istirahat. Kali ini juga saya istirahat terakhir terus jalan sebenarnya. Dari fadilah merupakan keuntungan besar kita di sini bisa kumpul 1 bulan sekali silaturahim dari keluarga yang merupakan memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika ada satu orang dari Bani Salman nanya sama Nabi Muhammad SAW tentang ketika orang tuanya sudah meninggal, dia nanya, ya Rasulullah, masih ada nggak cara kita berbakti sama orang tua yang sudah meninggal? Nabi mengatakan ada 5 itu. Yang pertama, as-salatu alaihim. Ketika orang tua kita meninggal, cara baktinya itu yang kita buat yang kita meninggal itu pertama mendoakan keduanya. Yang kedua istighfar lahuma. Cara bakti yang kedua karena Nabi Muhammad membaca istighfar buat keduanya. Kita doa biasanya Rabbil firli wali walidayya. Ya. Kalau warhamhuma umumnya itu waktu dia hidup. Ya. Maka ulama yang mengatakan ada istighfar buat orang tua, astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Imam Sya'rani ketika baca istighfar buat orang mukmin juga, astaghfirullahaladzim li wali walidayya itu 7 kali biasa dibaca pagi 27 habis subuh. Sorenya juga sama 27. Dikatakan dari salah satu hal tersebut mendoakan minta ampun buat orang tua dan orang mukminin, dibuka pintu rezekinya. Rezeki ada jaminan. Jadi dengan doa juga lebih baik lagi. Kalau bahasa gitu tuh ada sistem sendiri. Maka anak termasuk bakti itu yang bacain istighfar buat orang tua. Ya minimal ya Rabbil firli deh. Wali-wali daya. Ya warhamhuma kama rasulullah masalah fil Quran. Ya seperti itu. Lalu yang ketiga, infat ahadihim apa yang ba'di mautihim, itu melaksanakan perintah keduanya. Saya taklim jangan putus bulan sekali, ya itu sudah infat namanya. Melaksanakan yang mereka pesan itu termasuk bakti sama orang tua. Pengajian terus, apa yang dipesan sama dia itu masih dikatakan bakti setelah orang tua itu meninggal. Yang keempat silaturahim, yang nggak bisa dilakukan kecuali emang mesti dilaksanakan, nggak bisa sampai kecuali dilakukan. Silaturahim yang nggak bisa sampai kecuali dilakuin. Kan silaturahim kan mesti datang. Makanya kalimat silaturahim, apa silaturahim? Rahim itu umumnya menghubungkan rahim. Kalau yang bukan rahim itu bahasa Arab ziarah. Kemana yang saya tetangga ziarah, ana bazur, bukan silaturahim sebelah Arabia. Ketemu guru, ana bazur syekhi. Tapi kalau yang ada silaturahim itu yang ada hubungan perut, rahim, misanan, mindon, apalagi mindon. Ya begitu ya, ponakan ini itu namanya rahim. Cara bakti sama orang tua setelah dia meninggal, mendatangi rahimnya kita. Sepupu kita datang biasa aja, kita mau diajar orang tua kita datengin. Ya cuman belakangan ya sabul mecin yang sekarang tahun 70-an kemarin kan udah sabul mecin tuh. Super mie mecin, bakso mecin, soto mecin, gue pakai mecin sudah. Kadang-kadang mereka nanya, lu mau ngapain ke rumah dia? Dia nggak pernah datang sama kita. Kadang begitu tuh. Ini
Ini namanya ashabul mecin nih, udah kena racun mecin gitu deh tuh. Beda sama orang dulu. Orang dulu nggak ada urusan dia mau tua mau muda. Dia belum datang disamperin orang tuanya dulu. Padahal dulu. Kalau sekarang sih enggak deh. Gitu biasanya. Ya. Padahal terlalu kuat banget itu diperintahkan. Bahkan ada Nabi mengatakan di hadis qudsi itu, Nabi mengatakan lagi di hadis yang lain mengatakan ada 4 hal, 4 macam yang kalau dilaksanakan bakal masuk surga dengan mudah, betul. Yang pertama afsus salam, banyakin salam. Itu assalamualaikum atau assalamualaikum salam. Kan salamun qaulan rahim salam. Bukan disingkat. Kalau kita kan SMS biasa singkat ya, as. Pantat ya artinya. Bahasa Inggris bahkan bukan as. Ya, kalau tulis itu as. Ya. Ada lagi ASLMN sempat nulis cuma disingkat lucu nih. Lu malas paling nggak salam deh, paling mendingan salam. Assalamualaikum lebih baik. Kalau nggak usah sekalian. Udah. Tapi salam itu kata so banyakin salam. Kedua, at'imut ta'am, sedekah. Kerabat lebih aula ini sedekah. Zakat juga. Kalau bantu semua mau jauh tuh keluarga diperhatiin lebih bagus, lebih afdal daripada yang bukan keluarganya. Yang ketiga silaturahim. Banyakin salam, hati Tuhan silaturahim. Assalam, hati Tuhan. Wasallu, Abdullah, hati Tuhan, wasilarham. Silarham tadi silaturahim tadi. Sepupu kita datengin, ponakan kita datengin enggak? Ponakan gua pernah datang, minggu dua nggak datang, belagu gitu lah. Ya mungkin nggak sempet. Emang ada yang belagu ada. Ya mungkin ada yang belagu ya Hanu ada gua tuaan dia daripada muda ada yang begitu modelnya. Tapi dulu kita apalagi sih orang ulama nih, yang tua atau ulama dulu yang tua-tua ketika anak muda suka hadir nggak datang disamperin kemana nggak datang. Jadi begitu orang dulu nih zamannya memang masih muda itu. Ya memang Kalau sekarang ya boro-boro. Beda mengenai ashabul mecin, beda nih kita belum ashabul mecin lain sifatnya. Ya udah beda. Kalau dulu kan gak ada ashabul mecin, makan masih bagus semua. Mecin bagus ya. Kita bilang ashabul mecin sudah pokoknya. Sama pengawet. Yang keempat salatul fajr berapa? Sallu fil laili wa nasiyam. Sembahyang malam waktu orang sedang tidur itu yang bikin gampang masuk surga 4 macam. Banyakin salam, sedekah. Al-karabah, kalau dikatakan kekerabat sedekah dapat 2 kali pahalanya. Pertama pahala sedekah, pahala silaturahim juga dapat dia. Kalau dulu kan sedekah didatang, kalau sekarang sedekah pakai bank tuh nih. Transfer. Ya. Itu tetap kalau dulu enggak datang dia double. Enggak double kenapa? Karena datengin tuh keluarganya. Dia mau bikin pegal, nggak bikin pegal, terserah dia tuh. Tergantung. Cuman mental orang dulu memang bagus-bagus, nggak ada mecin cuma kita tuh, ya nggak ada karena mecin, makan taki pak, nanti kita ketaki. Kemudian tadi silaturahim paling penting. Nah kita nih alhamdulillah antum bisa bikin kumpulan bulanan, dia kan memang pernah cerita, ada lihat saya mengatakan tahannya nih, susah orang bikinan, benar. Beberapa tahun. Apalagi yang sebulan sekali zaman sekarang setengah mati ngumpulinnya. Sebulannya cepat, kumpul doang. Sebagian malah orang perempuan repot arisan dulu, ceritanya tuh. Ada orang bisa kumpulin nggak pakai arisan, ini pakai arisan di sini, pakai. Nah itu kan paling hebat. Biasanya yang rusak ada arisan putus sengaja kan biasanya, kan andalan son. Ya. Jadi nikmat dari Allah Taala bisa kumpul, jadi silaturahim ini bikin. Dikatakan salah satu sebab orang masuk surga itu tadi dengan habis salamin silaturahim. Bakti sama orang tua yang meninggal juga silaturahim sama dengan keluarga. Jadi siapa ponakan harim siapa ini apa ponakan orang tuanya, ibunya, sepupu ibunya datang itu. Itu cara bakti orang sudah meninggal. Waktu yang 4 juga tadi 4 macam bikin masuk surga silaturahim di antaranya tadi. Nggak gampang zaman sekarang apalagi. Orang sibuk kerja begini masih sempat. Berarti nikmat alhamdulillah. Ya termasuk apa namanya orang yang dikasih minna karunia sama Allah Taala. Bisa gampang itu. Ya mudah-mudahan terus panjang. Seperti yang diharapkan orang tua antum tidak kerja, ya misalnya. Mudah terus banyak dan beliau pun terus mantur apa namanya berkah mendapat keberkahannya, pahalanya nggak pernah putus.
kebagian terus. Dan ini cara bakti orang anak sama orang tua, ya setelah lahir tapi bisa kumpul terus. Itu yang terakhir, ikram shadiqihima. Bakti orang tua setelah meninggal itu memuliakan teman-temannya. Karena kita orang tua itu punya sahib itu biasanya. Kita datangin. Itu termasuk kita bakti sama orang tua yang sudah meninggal. Sahib kita datangin. Faham tuh. Kalau kita jamaah, ketika anak Allah anak fulan, Allah yarham didoain. Bedanya kita nih sama orang yang ngerti sama ngerti atau kebiasaan kita hadarin. Kalau yang kayak begitu lihat anaknya datang, masya Allah cucunya fulan, apa ke cucu nih? Lihat nih, Allah yarhamu, Allah yaghfir, didoain tuh. Kalau enggak, anak fulan digirangkan tapi apa berpahala orang tuanya. Tapi kalau yang paham, tambah didoain, Allah yaghfir loh. Ya Allah malah maafin dia, Allah berkahkan dia tuanya, anak taat sedikit orang dulu gitu. Sekarang karena nggak ngerti, ya atau biasa aja anak dia tuh anak abahal misalnya, anak dia gitu doang deh. Tapi yang dulu, nanti pasti doain. Kalau yang orang Melayu, orang yang nggak ngerti, semoga Allah ampuni dia dosanya. Tapi kalau ngumpul sama jamaah, hari ini pasti Allah yaghfir loh, Allah yarham. Dapat double, si anak baktinya dapat, tuh temannya tadi berdoain. Yang meninggal itu baktinya sama orang tua. Setelah dia meninggal, 5 macam ini kata Rasulullah bacara bakti sama orang tua setelah meninggal. Doakan keduanya, minta ampun buat keduanya. Kemudian melaksanakan yang dia sampaikan atau perjanjian yang kita yang pesan sama dia. Silaturahim pada keluarga, orang tua kita. Yang kelima tadi memuliakan teman. Nabi Muhammad saja bahkan bukan Khadijah istrinya, tapi Nabi selalu setiap ada apa-apa dapat makanan kirim tuh pulang temannya Khadijah. Kalau bahasa kita ini orang sekarang setia sama bini. Dia teman Khadijah kirimin sampai Sayyidina Aisyah sampai apa nih? Cemburu udah mati lo pikirin terus mau gua kagak ngomong. Kan Aisyah kan paling sendiri nggak janda, dia gadis sendiri, yang lain kan janda semua Nabi Muhammad SAW. Cuman Aisyah doang yang gadis, yang lain nggak janda semua. Khadijah janda 2 kali, dia punya anak. Ya, seperti itu. Yang cemburu yang paling kecil, yang paling muda, begitu sudah. Jadi yang paling Nabi dia yang bantu aneh dakwah semuanya sama Khadijah, memang betul. Atau hartanya pun dikeluarkan buat Nabi Muhammad SAW. Emang Khadijah tahu siapa Rasulullah SAW. Ya makanya dia yang minta ke Nabi Muhammad SAW. Dia yang minta sendiri langsung. Jadi Nabi ini dilamar kalau bahasa kita. Ditawar, mau nggak sama dia? Seperti itu sudah. Ada buat. Jadi 5 macam bakti sama orang yang meninggal. Jadi kayak sekarang ngumpul ini termasuk bakti sama orang tua, kita terus nyambung. Ya mudah-mudahan nggak putus. Ya seterusnya panjang. Ada karena merupakan salah satu yang bikin panjang umur itu silaturahim. Dari apa ya teman-teman? Dari nyambung pahalanya orang meninggal masih kayak orang hidup, jadi dapat pahala terus. Yang meninggal tersebut dapat pahala dia, nyambung terus. Apalagi dengan ta'lim yang paling banyak pahalanya. Ta'lim ini nggak ada amalan yang lebih tinggi dalam satu ibadat kecuali ta'lim. Belajar, udah kita ngumpul silaturahim, tambah lagi ada taklim. Kalau wajib baca maulid taklim juga, muratib juga. Tiap di mana maulid muratib enggak? Juga, tapi sekarang enggak. Mepet waktunya. Enggak, maksudnya tiap bulan biasanya maulid muratib ya? Iya. Udah maulid, muratib tambah, kemudian taklim. Ada ilmu ini tertinggi tiap dia. Ilmu ini tertinggi. Dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ini saya ambil dari buku dari kitab At-Targhib wa Tarhib ini. Ada satu sahabat namanya Qabisah bin Makharik. Si Qabisah ini sahabat datang ke Nabi Muhammad SAW. Rumahnya, waktu nyampe rumahnya Nabi nanya, ya Qabisah macam juga. Apa yang bikin bahasa kita Betawi tumben ini datang, ada apa ya? Apa kabar? Tumben lo datang gitu, segitu gitu. Orang kita ya. Tumben datang, ada apaan? Tumben, ada apa SB? Orang tua ini datang, SB awal tadi. Ada apa tumben ini datang, bukan waktu datang, tamu soalnya. Misalkan seperti itu. Apa jawabannya nih Qabisah?
Sekabis itu mulai CB. Ya Rasulullah kabar itu sini, Anak punya umur udah mulai lanjut. Warakah adami, anak punya kaki ini udah mulai nggak kuat, tulangannya sudah capek. Kan orang dulu kan taklim jalan kaki. Ya. Kalau jalan kaki kan 20 kilo jalan kaki. Kayak Mahdi Syami ini Sihri. Dia cerita, aneh dari Sewon ke Tarim jalan kaki. Jauh Jakarta Bogor jalan kaki sedepan. Rahman bin Syekh dari Mashhad ke Tarim 2 hari jalan kaki. Orang dulu tuh. Ya, kalau kita kan udah sayaro aja, ya gampang udah Bogor semua mau kemari bentar, berapa sengaja bibir? Amin, 1 jam, ya 1 jam jalan santai doang ngebut nggak sampai. Udah tolong dulu sekarang, ya 1 jam udah umum, udah gampang, ya seperti itu. Coba zaman dulu Bogor sini berapa lama kalau mungkin seharian bisa. Jadi ini hal, jadi aneh mulai tua, mungkin pokok 50-an berarti, mulai capek. Ane datang kepada kamu ya Rasulullah mau nanya tentang ilmu itu agar kau ajarkan saya satu ilmu yang bisa ane pakai ane amalin. Ini nggak banyak tuh yang bisa Allah berikan manfaat buat saya nanti yang ane bisa pakai amal. Kita taklim fikih itu. Kalau fikih kan memang fardu ain. Kalau fikih itu hukumnya fardu ain mempelajari khusus dalam ibadah tadi. Sholatnya yang berkaitan dengan sholat wajib fardu ain semua. Mulai dari airnya, cara bersucinya, wudu, rukun wudu, syurutul wudu, yang berarti itu kan fardu ain harus tahu orang. Nggak boleh salah. Sholat, syurutul sholat, fardhu sholat, yang batalkan sholat, mesti ngerti semua ya. Nanti puasa begitu juga, gimana dia, rukun puasa apa, yang batalkan puasa, mesti paham itu fardu ain kalau itu. Zakat juga sama, kalau haji juga fardu ain, kalau mau berangkat fardu ain wajib belajar. Ya, kalau kita ngandelin apa? Mutawe apa namanya? Ya mutawe. Mesti kita mengerti juga, tetap mempelajari. Kalau dia ketinggalan kita yang bawa sendiri. Gitu. Ini fardu ain kalau gitu. Gak belajar sisanya kalau yang umum fardu kifayah. Ya contoh orang meninggal kemarin saya datang. Permasalahan Habib waktu Covid kita jenazah sholatnya ghaib. Kif sholat ghaib enggak? Orang meninggal corona, sholatnya sholat gimana coba? Kan fardu semua tuh. Ya, mandiin fardu, kafanin juga fardu, sholatinnya fardu, nguburinnya juga fardu. Emang fardunya fardu kifayah. Yang kerja satu orang cukup. Nah kalau meninggal karena sholat gaib gimana ceritanya? Kan yang dikuburin sama orang juga yang nguburin, bukan orang. Maksudnya kan sholat depan kubur, nah kalau ente gak dikasih di depan kubur langsung sholatin. Sebelum masukin, gak ada sholat gaib. Sebabnya udah jahala, jahil. Jadi bodoh, kagak belajar, pakai otak diri ya. Allah yang otak ini sudah gambarkan di Quran, ada 2 macam anak Nabi itu. Pakai akal milenial, pakai akal milenial nih. Ya. Sama yang iman duluan. Yang pakai akal itu anaknya Nabi Nuh. Orang milenial buat sekarang, milenial. Pakainya otak semua. Nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal nggak terima. Yang satu, iman duluan. Nggak masuk akal, ditabrak. Kalau Allah bicara, udah pakai aja udah. Siapa tuh yang anak Nabi Nuh? Kanaan. Waktu diturunkan adab sama Allah Ta'ala, banjir. Dia masih kafir kan? Namanya ikut bapaknya. Ketika hujan dia sudah kena air, dia bilang, ente naik sama aneh ya waladi. Ya bunai. Ini anak kayak pakai akal dia. Enggak, anak bakal naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkan saya. Coba lihat, pakai akal kan? Coba bilang, enggak bakalan kena, semua enggak ada yang bakal selamat. Ente naik, enggak, aku bakal naik ke atas gunung. Enggak mungkin bisa nyampe tuh air. Tapi habis semua, pakai akal, pakai otak dia. Sama kayak sekarang sholat di lenggang-lenggang di masjid. Kan pakai akal lu, jangan lu, bentuknya pak lu, jangan pak, pakai masuk sholat, pakai akal dia, ashabul kanan tuh. Yang seperti itu, ashabul kanan bin Nuh, pakai akal dia, bakal hancur. Ya, orang Nabi yang rapetin sholat dirapetin, lu yang rengang-renggangin, sampai Jumat ditutup lagi bahkan, normal kejadian. Ya.
Sedangkan yang kedua, iman duluan yang maju. Yang Nabi ngomong Allah ngomong Siapa ya? Itu Ismail bin Ibrahim. Ibrahim ini serem nih ujiannya. Serem banget Ibrahim kalau dia bilang. Bayangin punya anak masih kecil, bini taruh di Mekah, kagak ada orang. Nanti yang ditinggal di tengah padang pasir, kalau bilang laki gua sarap, kalau zaman sekarang gitu. Ditaruh di tengah jalan bahasa kita, nggak ada apa-apa, lah ada air, lah ada sumur. Gimana coba? Apa hujannya? Bukan sarap. Laki gua sarap nih, Ustadz gila, bilang gitu mungkin. Pertama, yang kedua apa? Ente bilang tuh anak udah gede, Allah suruh ujian lagi apa? Tuh anak suruh potong. Ibrahim serem nih, kalau bilang ujian suruh potong tuh anak. Dia ngomong dulu tuh bapak, gimana anak bikin ente? Mesti sebelah ente. Apa jawabannya anak? Kalau pakai akal masuk gak? Mana ada wahyu motong anak? Bapak gua sakit nih. Jadi gitu, makan paranek 4. Atau keracunan pati lele. Pakai keracunan mecin bakso, nggak tahu gitu. Ya kayak gitu. Apa jawabannya? Ifal. Beda sama anak kanan. Kalau kanan pakai otak, enggak gua bakal naik. Pakai akal dia. Kalau dia pakai akal, suruh motong nggak masuk kemari. Kalau pakai akal nggak bisa. Kerjain bah. Waktu ngerjain digangguin sama iblis. Ya Ibrahim, aneh yang ngimpin ente begini, terus nggak bisa memimpin Ibrahim di Ismail terus begitu. Kalau bahasa kita sekarang nih, sholat rapat disamperin loh, musir rengkang, nanti nepak, dan Ancol buka, rame apa apa. Ya begitu modelnya. Kenapa sih? Karena jahalah, dari jahil, dari bodoh pakai akalnya dia, sohibul, kanaan dia. Maka ketika renggang, tiap RT kena corona. Seperti itu. Karena pakai akal dia, Nabi suruh rapat suruh renggang. Bagaimana ceritanya? Ya kaum Yahudi Nabi Musa protes melulu, suruh potong sapi. Kayak gimana sapinya? Warnanya apa? Modelnya kayak begitu, banyak bawel. Langsung rapat nggak bisa, makin apa? Nular. Di riwayat yang lain, orang yang wudhu ke masjid itu tamunya Allah. Hak yang punya rumah memuliakan tamu. Kira-kira dikasih virus nggak? Nggak bakal ada. Keluar sono terserah itu lain cerita, lu tutup lain. Pas gua pintu lain cerita sih. Kecuali itu mau pulang langsung masih aman sih. Kalau itu mau kerja mau jalan lain cerita. Gitu mestinya. Kemudian sholat itu tutup makruh. Sholat pakai kita di Syafi'i perempuan buka nggak boleh tutup. Sholat dibuka nggak perempuan? Buka di situ. Di luar sholat suruh tutup kan? Biasanya di luar sholat kalau makalah Habib suruh tutup. Yang suruh tutup yang pakai bergot, yang pakai ninja. Cadar. Tapi kalau sholat dibuka sama dia dengan Allah Ta'ala. Kan perempuan lebih afdal di rumah daripada masjid sholat. Ya, bahkan lebih besar dari masjid Nabi Muhammad satu riwayat. Perempuan sholat di kamar itu lebih afdal daripada masjid Rasulullah di rumah juga. Ya, kalau laki masuk jamaah, perempuan sendiri udah aman aja, paling gede perempuan. Ya seperti itu. Ketika ditutup makruh, mulut makruh, hidungnya ada khilaf, ada yang bilang wajib. Dia pakai masker. Kan kita dikasih ujian sama Allah Ta'ala, khawatir. Bukan takut, khawatir. Nanti nepak. Ada yang bersin, nepak. Bersin kan nepak? Bersin nepak? Pilek nepak. Zaman saya masih kecil, kalau anak SD yang pilek, pulang aja Pak istirahat. Nanti satu sekolah bisa pilek, kata dia. Kan zaman dulu gitu, suruh nggak masuk kalau pilek. Ini sholat begini nih, sebagian kerasain. Sholat begini, sebagian orang mengatakan tidak. Segini, mulut ditutup makruh. Yang perlu dimasukin ke otak, makruh itu betul definisinya dikerjakan kurang baik, ditinggalkan tak halal. Makruh itu lawannya mahbub. Makruh lawannya mahbub. Mahbub dicintai, makruh dibenci. Berarti beda ini. Mahbub lawannya makruh. Kira-kira nih, tanya Umi deh. Kalau lakinya kondangan pakai kaos oblong, boleh selera? Boleh nggak kondangan pakai kaos oblong? Boleh nggak?
Boleh kan? Boleh. Boleh. Kondangan begini misalnya nih. Kondangan ke hotel bintang 5 begini pakainya. Kayak lakinya bini Iwan tuh. Lo gila lo, jangan bikin malu gue lo. Habis nih. Gimana terus? Atau pakai celana cingkrang. Kondangan pakai celana tinggi, pakai kaos pakai segini celananya. Ya, kurang dia kan mah nggak dilihat nggak sedep. Boleh nggak? Boleh. Mukanya cemong. Kondangan boleh nggak? Boleh. Tapi orang bilang apa? Sakit nih. Nggak tahu adat, nggak tahu adab, nggak bener, otaknya oblak. Itu sama orang gimana sama Allah Ta'ala yang makruh. Sholat begini alasannya apa? Ashabul kanan, nanti nepak lu. Padahal salah satu fadilah wudhu mencegah hal tersebut nggak kena musibah ketika dalam keadaan wudhu. Ketika batal lain cerita ya. Beda. Makanya orang yang wudhu itu jarang kena penyakit. Dia meriang-meriang sih biasa aja. Ini permasalahan. Maka kita lihat ini, kalau pakai akal beberapa di agama itu nggak bisa. Saya ngirinya itu ashabul kanaan. Yang kalau pakai akal doang melawan syariat namanya ashabul kanaan, kena musibah. Dan terbukti di tempat dulu saya punya musola mengajar. Orangnya sedikit, cuma 15 ya akhi, kena menjadi renggang. Itu 15 orang, orangnya mau ngapain? Di kantor lagi bisa boleh kumpul, di acara aja boleh kumpul, di kereta bisa banyak. Dia bilang, ini begini, namanya aib. Kurang bagus, jelek banget aib ya akhi. Nabi rapat-rapat, dia lu renggang-renggangin. Sebagian wajib bahkan. Dia pakai, 10 hari kita datang lagi. Ustaz, langsung hijau Ustaz darahnya. Langsung hijau. Yang kena covid pada baik. Karena rasa renggang kan, renggang tiap pasangan tiap gang tuh kena tuh kalau renggang. Di sini nih kalau mesinnya renggang, tiap RT berarti ada yang kena. Mesti sudah. Jadi kan rapet sih main. Jakarta Barat hebat-hebat nih. Memang yang beriman sama Allah Ta'ala rata-rata menengah ke bawah. Yang beriman sama Nabi, yang membela Nabi rata-rata menengah ke bawah. Yang kaya belakangan, pakai akal kan kanan. Wow ya belakangan, semua yang kaya belakangan nanti sama rata-rata begitu. Yang pertama ikut nama Nabi Muhammad yang menengah. Lo boleh lihat jembatan 5, nggak ada orang pernah dari zaman perang. Emang menengah ke bawah. Dia yang Yunsurullah. Ajib ya, yang kaya pakai akal. Tapi sekarang di tempat besar yang menang. Ya seperti itu. Intinya kembali, fadilah ilmu tadi. Si Qabisah, ini sedikit lagi nih, diminta amalan yang bisa bikin manfaat buat aneh. Datang ke Nabi Muhammad tadi, minta ilmu, nari ilmu yang bisa dipakai. Kan kita kalau belajar suruh pakai amalin kan. Makanya ayat ini kalau cuma suruh bawa tuh, wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladziina amanu wa amil. Manusia kebanyakan rugi. Kalau yang cuma dapat disimpan aja ngapa-ngapain. Ini kayak kita nih kerja. Ngumpulin duit itu kan pakai kayak gini mas, ada manfaat nggak? Ente kerjaan Arab duit disimpan doang duit, nggak dipakai, beli rumah, walaupun nggak disimpan aja deh. Belajar cuma nyimpen doang, nggak diamalin. Gue tahu gue punya duit, gue nggak beli. Pelit lu lu boleh lo nyusahin diri dia. Kalau di akhirat lu gitu, maka demi nasa umur manusia maksudnya orang-orang rugi kecuali yang beriman dan yang melakukan amal perbuatan. Habis belajar diamalin. Itu yang sama. Apa nih? Dia mau begitu kata Rasulullah, ketika ini orang tadi datang ke Nabi Muhammad minta ilmu, amalan yang bisa dipakai biar gampang, ringan tapi bagus pahalanya banyak kita. Karena Nabi udah janji umat Nabi Muhammad ini Allah kepengen masukin semua surga. Kata Rasulullah umat tidak halal jannah illa man aba. Semua umat itu masuk surga kecuali orang yang kagak mau. Jadi dia nggak mau. Siapa yang nggak mau? Yang tadi yang nggak mau ikutin Nabi Muhammad. Ya benar begitu dia. Maka apa ya? Waktu dia talim tadi Nabi bilang nih fadilah ente kemari, yang dari Bogor, yang dari mana gitu? Gedok. Kasih. Ada lagi. Pondok apa ya? Kalongan. Sauk, ada kan sauk. Ya. Kalongan. Apa kayak ketika ente kepengen kemari niat silaturahmi taklim tadi, kan niatnya silaturahmi sama taklim kan. Yang mau taklim gua mau taklim, yang lain mau aneh mau salam ketemu saudara gua aja.
Yang mau taklim nih kata Rasulullah apa ya? Sehingga bisa, waktu ente keluar dari rumah kata Nabi Muhammad bisa. Tidaklah kamu lewati yang namanya bebatuan, pohon-pohonan pasir, semuanya yang dilewatin kalau ente mau taklim, minta ampun sama Allah Ta'ala buat itu. Tajib. Jadi Allah kasih makhluk nih benda-benda yang dibilang benda mati itu, yang ada nyawanya pada semuanya, itu ketika ada orang yang taklim, ada Allah kasih itu kalau bahasa itu, ente ada seragamnya modelnya. Ada tandanya orang-orang taklim, mau taklim nih, pakai baju ginian nih, adanya begitu. Tapi dia punya sendiri, Allah kasih tahu nih orang mau taklim, ya Rab ampunin fulan, semua batu yang dilewatin, semua pohon yang dilewatin, semua pasir, gimana tuh? Ajib ya? Yang dari Bogor jauh berapa pohon tuh? Itu pohon Tangerang, berapa pohon batu tuh, sabrak-abrak. Ya. Bersih terus, kalau bahasa kita daki kagak ada, lu pakai facial lewat facial. Ya. Yang bangsa habis facial merah mukanya tuh udah ini kulit bening lagi udah balik kita. Cuman saya habis bersih selesai taklim ngomongin orang berdaki lagi langsung. Udah habis bahasa kita habis mandi. Ini yang suka naik motor nih, Umi yang laki habis mandi rapi, lo naik motor pas belakang Kang Bajai atau Metro Mini yang asma-aswat tuh. Ente ikutin dia begitu kira-kira gimana? Jadi habis mandi di belakang baja Metro Mini jalan terus aja ngikutin dia terus. Gak apa-apa, cuman kan kita bawa asap. Jadi habis bersih langsung bau lagi. Model gitu. Jadi umatnya banget kepengen masuk surga kecuali yang gak mau aja udah. Nah kita karena emang dikasih aman biar masuk surga semua, kotor bersihin, sholat ngebersihin, talim ngebersihin, yang paling bersih ini sholat talim. Bersih banget sudah, bersih. Ya, bahasa kita itu. Tinggal jaga, kayak habis mobil aja, kalau habis bersih mobil kan nggak mau kena kotoran, jangan kena basah, jangan kena balok, kan hanya begini jaga. Seharusnya seperti itu kita. Ya. Lalu Nabi mengatakan lagi, hei kau bisa. Ini buat yang siapa-siapa yang model kita yang udah nggak apa-apa. Kalau itu habis sholat subuh, kata Rasulullah, baca tuh Subhanallahil Azim wa bihamdih. Kan tadi nanya, ada yang kepengen ilmu yang bisa anda kerjain, tapi ada manfaat banyak, Allah kasih manfaat buat saya. Kalau habis subuh baca tuh Subhanallahil Azim wa bihamdih. Habis sholat, kalau kita kan habis subuh yang alam sholat, bisa alam nasroh, yang baca kursi, mau habis doa, kita mau sebelum doa terserah deh. Assalamualaikum, assalamualaikum, habis baca zikir-zikir tuh, baca Subhanallahil Azim wa bihamdih 3 kali. Bukan Subhanallah bihamdih sholat, ini lain lagi tuh mah. Yang bisa itu Subhanallahil Azim wa bihamdi. Subhanallahil Azim wa bihamdi 3 kali. Kata Nabi apa? Ini bacaan 3 kali doa fi nama bisa membuat afiat daripada katarak. Biar selamat dari katarak, habis sholat subuh baca Subhanallahil Azim wa bihamdi berapa kali? 3. Ingat ya Subhanallahil Azim wa bihamdi. Bukan Subhanallahil Azim, bukan. Subhanallahil Azim. Karena Subhanallah Al-Azim saja. Ini Subhanallahil Azim wa bihamdi. Atau bukan Subhanallah bihamdi Subhanallahil Azim, enggak. Subhanallahil Azim khusus habis sholat subuh. Nanti berita kan baca. Itu lain ceritanya sudah. Ini beda 3 kali khusus ini mah. Apa kata Rasulullah bikin bisa selamat daripada amal kebutaan atau katarak. Lalu minal farj membuat selamat daripada stroke. Orang begitu insya Allah nggak kena stroke. Jarang orang dulu stroke, enggak. Jadi itu jari orang dulu mah. Afiat terus. Yang ketiganya apa faedahnya? Dikatakan minal juzam belang. Juzam, belang atau replah itu nggak ada. Jauh tuh bacaan modalnya tuh. Jadi kita mesti ada akhir sama Allah Ta'ala. Nggak masuk akal. Otak lu kanan sih kalau saya bilang. Urusannya kan iman. Kayak Ismail tadi, iman dia maju. Ketika dilaksanakan, buktinya apa? Allah kasih panjang tuh umurnya. Itu syariat diadakan sama Nabi Muhammad apa? Setiap Idul Adha suruh wajib sembelih sunnah. Sunnah sembelih. Ini sunnah Ibrahim kata Rasulullah. Dipanjangin ke Nabi Muhammad terus ila yaumil qiyamah. Gara-gara apa? Iman maju duluan, jadi panjang umur tuh. Maksudnya. Berkati tadi panjang umurnya. Jadi kalau pakai otak ada yang nggak bisa nyambung.
agama betul bisa dikias, cuma ada hal-hal yang tidak bisa pakai. Mesti ada hikmah yang Allah sembunyikan sendiri. Ya seperti itu. Kemudian subuh tadi baca doa subuh ini, habis doa subuh baca lagi Rasul. Baca doa Allahumma inni as'aluka mimma indak. Allahumma inni as'aluka min indik wa afid alayya min fadlik wa syuraya min barakatik wa anzilaya min rahmatik. Itu doa salat subuh. Allahumma inni as'aluka min indik. Ya. Wa afid alayya min fadlik wa syuraya min rahmatik wa anzilaya min barakatik. Jadi itu Rahman Hasyim ke bawah tuh belakang. Utang. Tiap kali utang pasti bunyi itu deh. Dan Nabi suruh tuh kalau di Arab, aneh mohon semua yang ada sama ente. Curahkan kefadilah keutamaan kau buat saya. Kemudian turunkan buat saya itu keberkahan kau. Kemudian sebarkan juga rahmat kamu buat saya. Itu dia dari situ doa taklim. Intinya yang kita lakukan bulanan ini buat orang tua yang meninggal termasuk bakti sama umi kita atau orang tua kita. Mereka dapat pahala, panjang umurnya. Kemudian kita pun sama, adik keluarga memperhatikan saudara yang lain yang kurang tahu siapa, yang lebih tahu siapa. Itu salah satu faedahnya. Pahalanya besar. Bagi Allah katakan Allah walau ini asana ubil turba. Dikatakan kita sudah menyembah Allah Taala jangan syirik. Kemudian taat orang tua sama kerabat seperti itu. Makanya dikatakan ala aqrabuna aula bil ma'ruf, yang dekat lebih utama dikasih tahu daripada orang lain. Cuman kalau nanti ada yang keluarga anak ustadz yang nggak benar kayak kamu, nggak betul, jangan disalahin ustadznya. Ustadz ngajar anak kan diperhatiin. Kita perhatiin kayak Nabi Nuh. Nanti masalahin Nabi anaknya kafir. Gimana coba? Bini Nabi Lut jadi mucikari, mucikari homo. Udah homo yang bawa. Kemudian anak Nabi apa? Saudara Yusuf itu. Yakub ya, Ishak. Ya. Dia ribut, mau dimati dia suruh dibuang ke sumur. Cuma gara-gara cemburu apa? Si bapak boleh perhatiin anak yang paling kecil daripada yang lainnya. Kadang-kadang kan yang paling kecil diperhatiin deh, lebih disayang. Yang tua ngambek tuh, dijeburin tuh ke sumur Nabi Yusuf. Jadi hidayat dari Allah Ta'ala ini seperti itu deh. Yang jelas taklim besar. Di antara taklim ini Sayyidina Ali mengatakan tidaklah seorang pakai sendalnya atau sepatunya atau baju tujuannya khusus buat menuntut ilmu. Ketika dia keluar dari pintu rumah sudah diampunkan sama Allah Ta'ala. Wajib. Cuman kita aja nih yang kurang karena anak nafsa hawa nafsu maunya buat jelek, jadi suka ngomongin orang. Jadi ini kalau yang laki-laki mungkin dari hari yang lucu-lucu di luar, kalau apalagi daerah sini kenongan sama Roksi kan paha keleleran tuh murah. Ya bahasa kita dan sebagainya itu jadi permasalahan. Lo ngomong di mobil pegel sama orang, bakul orang, begitu deh tuh. Intinya ngebersihin, datang taklim sama ibadat harga dari taklim tertinggi. Karena tidak bisa ibadat menjadi sah kecuali dengan ilmu. Ya, nggak ngerti, cuma mengetahui baru kita bahagia Allah alam. Doa kemana Khadijah diampuni sama Allah Taala, diberikan Allah kerjaan kuburannya. Anak turunnya selalu berhubungan suatu yang baik. Dan yang Nabi jauhkan daripada fitnah dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini selalu dilanjutkan.